Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah pengajian Majelis Ilmu Al-Khairiyah yang mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini dalam rangka pengajian rutinitas setiap malam Rabu mudah-mudahan mendapatkan ridho, rahmat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum kita mengkaji kitab-kitab yang akan kita kaji bersama, marilah kita kirim Fatihah. Kita khususkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga besarnya, sahabatnya. Begitu pula kepada kita selaku umatnya, kepada para wali-waliullah, dan kepada keluarga-keluarga kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ampunan, rahmat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة النبي المصطفى حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيت الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكروبيين سيدنا جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل عليهم الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كرم الله وجهه وإلى بقية الصحابة والقرابة كلهم أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا شيخ عبد القادر جيلاني قدس الله سره العزيز وجميع الأولياء من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها من يمينها إلى شمالها، خصوصا إلى سلطان أولياء تسعة الجاوية، خصوصا إلى روح سيدنا شيخ شريف هداية الله جربا، وخصوصا إلى روح سيدنا شيخ محمد صالح بن عبد الرحمن بن سندري، وخصوصا إلى روح سيدنا شيخ منصور جكدوان، وخصوصا إلى روح سيدنا شيخ أفسني جرين، وخصوصا إلى روح سيدنا بدين وخصوصا إلى شيخ نبي البنداني، وخصوصا إلى برجان ووصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين منهم. أغثنا 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 بإذن الله تعالى وبكرامة نسألك البركة والشفاعة والكرامة والإجازة والسلامة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا ولقرابتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب شيخ أحمد القاسم، وخصوصا إلى وخصوصا إلى شيخ حافظ حسن المصعدي، وخصوصا إلى أبي شجاع. نفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ya, bareng-bareng dibaca sholawat busyra. Wahid ithnani thalatha. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yuk dibuka kitab Aqidatul Awam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Amin. Halaman 5 yang sama, halaman 5. Arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha. Ketemu? Kang Aris ketok. Kula keren ya. Arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dauda wa Injilu ala Isa wa Furqanu ala khairil mala wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi wa
fahaquhu taslimu wal qabulu. Arba'atun utawi papat. Kotoran dicoret. Arba'atun utawi papat. Dudu dicoret-coret. Silahkan diartikan, dimaknani. Kian mah kotoran dicoret, Kang Jirimat coret-coret. Arba'atun utawi papat. Min kutubin setengah saking pirang-pirang kitab. Min kutubin setengah saking pirang-pirang kitab. Tafsiluha iku utawi perinciane kitab. Tafsiluha iku utawi perinciane kitab. Tauratu Musa iku kitab Taurate Nabi Musa. Tauratu Musa iku kitab Taurate Nabi Musa. Wabil huda lan iku kelawan ngegawe petunjuk. Bil huda iku kelawan gawe petunjuk. Tangziluha utawi temurune kitab Taurat Nabi Musa. Tangziluha utawi temurune kitab Taurate Nabi Musa. Zaburu Dawud lan kitab Zabure Nabi Daud. Zaburu Dawud lan kitab Zabur Nabi Daud. Wa Injilu ala lan kitab Injil ala Isa ing atase Nabi Isa. Wa Furqanu lan kitab Al-Qur'an ala khairil mala ing atase sebagus-baguse makhluk. Ala khairil mala ing atase sebagus-baguse makhluk. Wasuhuful khalili wal kalimi lan utawi pirang-pirang suhuf Nabi Ibrahim wal kalimi lan Nabi Musa fiha iku tetap ing dalam suhuf Nabi Ibrahim lan Nabi Musa kuan kalamul hakamil alimi utawi dawuhe Gusti Allah al-hakami kang bijaksana al-alimi tur kang akeh weruhe. Wa kullu ma ata bihi rasulu lan utawi saben-saben barang ata kang nekakaken bihi kelawan barang ar-rasulu sape utusan fahaqquhu mangke utawi hake ma fahaqquhu mangke utawi hake ma at-taslimu iku beneraken wal qabulu lan nerima. Setelah Kimusonef Syekh Ahmad Marzuki menerangkan tentang nama-nama malaikat, ya kan? Yang ada di dalam halaman 4 sebelahnya, di sebelah kanan paling bawah, ya kan? Itu menerangkan tentang nama-nama 10 malaikat yang wajib kita ketahui.
Kemudian Syekh Ahmad Marzuki di dalam bait yang seterusnya menerangkan tentang bahwa ada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kitab ini yang wajib harus kita imani dan percaya. Karena apa? Percaya dengan kitab-kitabnya Allah itu termasuk rukun iman yang ke pinten Teng Wildan? Lalu ngebales cetannya ayang ba aja iya korkonek. Rukun iman percaya kepada kitab-kitab Allah itu rukun iman yang keberapa? Ayo megeg. Dibantu ya. Teng Supriyadi rukun yang ketiga. Kan ada di dalam Al-Qur'an. Amanar rasulu apa? Amanar rasulu semua harus iman kepada rasul. Ya kan? Rasul-rasul mempunyai kitab-kitab. Ya kan? Nanti kita jelaskan. Rukun iman yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada para malaikat Allah. Dan yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, itu yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya. Apa? Wa kutubihi yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat, yang keenam iman kepada qada dan qadar. Iman kepada kitab itu termasuk daripada rukun iman yang ketiga. Nah, kitab yang diturunkan oleh Allah itu banyak, Pak. Ya. Tidak hanya 4. Cuman yang wajib kita ketahui ada 4 kitab. Apa? Kitab Taurat Nabi Musa, kitab Zabur Nabi Daud, kitab Injil Nabi Isa, dan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kitab banyak. Ya. Bahkan salah satu ulama ya di dalam kitab Nurul Zolam menerangkan bahwa ada yang mengatakan jumlah kitab itu 104. Ya, ada 114. Dan bahkan ada 184. Banyak. Ya. Tapi yang wajib kita ketahui cuma ada 4. Ya. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Qur'an. Awas. Ya, kudu kawang. Ya, iki mah, weh Kang Jirin, kitab Taurat kun diturunkan Nabi Sabul, weh kayaknya nama Nabi, Su'eb kan weh kan, ya, wah berarti nggak ngaji kitab Akhiratul Awam, ya, kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa. Dan kitab ini Furqan ya. Karena apa? Sebutan Al-Quran itu bukan hanya satu lah. Bukan hanya Al-Quran. Banyak. Ya. Ada Az-Zikr, Ar-Rahmah. Banyak sebutan Al-Quran. Furqan. Apa artinya Furqan? Furqan itu pembeda. Membedakan mana yang baik dan yang salah. Yang hak dan yang batil. Ini Al-Furqan. Bahkan dalam kitab Khazinatul Asrar, nama-nama Al-Quran itu ada 55. Banyak. Luar biasa. Ada Asyifa juga. Asyifa itu penyembuh. Ya, obat. Obat untuk hati kita yang sedang galau, kata Ngajarin. Diputus sama ayangnya, ya kan? Temarfu'ah.
Ya, makanya apa? Baca Al-Qur'an. Orang dulu Al-Qur'an luar biasa. Ya, habis maghrib pada ngaji. Woi, kemarin launchingnya, mau Cilegon kudu tas maghrib ngaji. Tas maghrib mau pada ngajar. Ya. Woi, ngaji. Ini kadang-kadang di sana ini mah, di sana ya. Itu bangun tidur sampai mau tidur lagi yang dipegang bukan Quran. Apa tuh? Ya. Setan gepeng. HP. Bahkan kata guru saya itu ya selain HP itu sebagai setan gepeng, itu HP itu innahu lakum adu mubin. Musuh yang nyata di zaman sekarang. Karena apa? Kalau tidak dibentengi dengan keimanan, ya, dengan kita yakin, ya, seluruh amal perbuatan nanti ada dipertanggungjawabkan oleh Allah, maka akan HP itu bukannya manfaat, menjadi mafsadat. Banyak kerusakan. Itu HP. Dulu kalau ngobrol enak, ngotak dah, ya, ngelor ngidul, ngetan ngulon. Sekarang deket-deketan, orang nyambung ngobrol, klemen, pada nyekel HP masing-masing. Anu Pak, laki rabi, dodok wong roro, orang nyambung ngobrol, pada nyekel HP. Nah, kita apa? Harus membagi-bagi waktu, ya. Emang Pak Ustadz nggak boleh pegang HP? Boleh. Bahkan zaman sekarang teknologi, ya, harus lebih dimajukan. Karena apa? Untuk syiar, untuk dakwah, untuk kebaikan. Ya. Jadi alat itu bagaimana kita menggunakannya. Iya. Apa hukum HP? Apa hukum golok? Ya kan? Yang nggak ada hukumnya. Nanti baru ada hukumnya ketika digunakan untuk apa? Ya, kalau HP untuk kebaikan, dah baik luar biasa. Golok guna ngodene uang atau guna ngebegal, ya kan? Celurit segala kan? Gangster itu ya? Ya, iya. Lah itu berarti hukumnya haram karena penggunaannya untuk kejelekan. Nah, begitu. Jadi ada kitab yang diturunkan oleh Allah yang wajib kita ketahui. Apa? Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Kitab selain Al-Quran sudah tidak ada. Dan sudah banyak dimodifikasi. Banyak perubahan. Sekarang saya tanya, Injil yang asli di mana? Sudah nggak ada. Zabur nggak ada. Tapi Al-Quran luar biasa. Sampai sekarang mukjizat Nabi masih ada yang namanya Al-Quranul Karim. Langsung dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ada Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah sendiri yang menjaga. Itu Al-Quran luar biasa. Bahkan ketika ada orang yang mau mengotak-atik Al-Quran, pasti ketahuan. Karena apa? Masih banyak penghafal Al-Quran. Makanya kadang saya mikir, ya Allah, merenung sedih. Kemarin di Ramadan, kan di tayangan TV banyak, ya kan? Anak-anak kecil pada hafal Al-Quran. Masih cilik kawang Quran. Iya. Bahkan badannya nggak sempurna kayak kita, Pak. Prematur, kadang kurang itu, tapi hafal Al-Quran. Kita mah kasep, ganteng, gagah, ya, orang kawang Al-Quran. Ya Allah, renungan untuk kita. Luar biasa. Ya. Kemudian, wasuhuful khalili wal kalimi fiya kalamul hakamil alimi. Selain kitab, ada yang namanya suhuf. Makanya di Al-Quran, suhufi Ibrahim wa Musa. Kemudian perbedaannya apa? Kitab dan suhuf. Kalau suhuf hanya lembaran. Dan katanya nggak banyak.
Tapi kalau kitab banyak. Ya, itu kitab dan suhuf. Suhuf yang wajib kita ketahui juga hanya dua. Suhuf punya Nabi Ibrahim dan suhuf punya Nabi Musa. Karena banyak suhuf-suhuf. Ada suhuf Nabi Adam, Nabi Syith, Ibrahim, Musa sebelum dapat Taurat ada suhufnya juga. Jadi hanya dua saja. Wasuhuful Khalil wal Kalim. Khalilullah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Al-Kalim adalah Nabi Musa alaihissalam. Wa qulu ma tabir rasul faquhu taslim wal qabulu. Ya, apa-apa yang sudah disampaikan oleh Rasul maka wajib kita percaya. Nah, jadi gitu. Walhasil bait arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha. Kita harus meyakini bahwa ada kitab yang wajib kita ketahui. Ada 4. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Suhuf juga ada yang wajib kita ketahui. Ya, meyakinkan adanya suhuf. Suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Musa. Begitu. Paham? Pun. Yuk dibaca bareng-bareng arba'atun sampai wa qulu ma tabihir rasul. Wahid ithnani thalatha. Arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Daud wa Injilu ala Isa wa Furqanu ala khairil mala wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi wa kullu ma ata bihir rasulu fahaquhu taslimu wal qabulu. Alhamdulillahirabbil alamin wallahu a'lamu bissawab. Kitab Matan Takrib, kitab fikih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Utawi iki iku fasal swiji. Walladzi yubtilu sholata utawi kang ngebatalaken ya alladzi as-sholata ing sholat ahada asyara syai'an iku 11 syai'an arah perkarane. Ini fasal mau menerangkan tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Hah? Soalnya beda kalau makin. Halaman pinten kamu Hildan? Waladzi yubtilus sholata. 17. Halaman berapa? Halaman 17. Ya, yang lain dibuka. Faslun ay hadza faslun utawi iku fasal suwiji. Waladzi lan utawi kang yubtilu ngebatalaken ya alladzi as-sholata ing sholat
ahada asyara iku 11 syai'an arah perkara. Jadi versi kitab Matan Takrib bahwa hal-hal yang membatalkan sholat itu ada 11. Al-kalamu al-amdu suwiji yaiku al-kalamu ngomong. Tahu ngomong ya? Berbicara. Ya. Al-amdu kang sengaja. Ya. Wal amalul katsiru lan megawe kang akeh atau gerakan yang banyak. Wal amalul katsiru lan megawe kang akeh atau lan pegawaian kang akeh. Wal hadasu lan hadas. Wal hadasu lan hadas. Wa hudusun najasati lan tekane najis. Wa hudusun najasati lan tekane najis. Wa inkishaful aurati lan kebukane aurat. Wa inkishaful aurati lan kebukane aurat. Wa taghyirun niyati lan berobahe niat. Wa taghyirun niyati lan berobahe niat. Wastidbarul qiblati lan mungkuri kiblat. Wastidbarul qiblati lan mungkuri kitab. Lan mungkuri kiblat. Wal aklu lan mangan. Wal aklu lan mangan. Wasyurbu lan minum. Wasyurbu lan minum. Wal qohqohatu lan gemuyu atau ngekek. Waridatu lan murtad. Waridatu lan murtad. Awas. Ini nih penting nih mengkaji untuk amal ibadah kita. Karena ilmu itu Pak, yang penting itu ada 3. Karena itu untuk karena mempelajari fardu ain untuk keseharian ibadah kita. Contoh yang pertama ilmu tauhid. Itu penting karena apa pondasi. Ini bangunan luar biasa hebat ya, nggak bakal kokoh kalau nggak ada pondasi. Ilmu tauhid. Yang kedua ilmu fikih untuk amal ibadah kita keseharian. Yang ketiga ilmu tasawuf ya, untuk hati yang minggu kemarin dibahas sama Gus Dayan. Apa ilmu tasawuf ya, mukasyafatul qulub Imam Ghazali. Jeruk bahkan kejeron. Luar biasa kan? Mantep ya, tasawuf. Kita makanya duduk kelas-kelas tasawuf kita. Tak sanggup gini. Iya. Nah, ini ada 11 perkara yang membatalkan kita ketika kita sholat, batal ketika kita melaksanakan. Apa? Al-kalamul amdu. Ya. Apa? Berbicara dengan sengaja. Enggak boleh. Enggak boleh. Lagi salat, Cik. Nelfon ayang ya. Atau ngangkat telepon ayang harus jelas mau salat. Ya. HP ini berdering. Ini kantong.
Sampai gini aja, sampai gini ya. Wih, ayang. Iya, jangan. Lagi batal salat. Ya. Ayang orang enak. Halo? Ya, yang. Lagi salat sih, ya. Iku batal. Kalau latah kan bukan termasuknya sengaja. Ya? Enggak termasuk. Kenapa? Hah? Latah jorok. Lah kena orang sengaja. Iki bahasanya al-kalamul amdu. Berbicara dengan sengaja. Gimana kalau tidak sengaja? Ya tidak membatalkan sholat. Iki kadang-kadang arane batur CS ya, tak kerjani lah aja. Mugi salah digetak. Lah omongane wasal, ya. Kabeh sing privasi ku dibuka kerdekane. Ya omongane kabeh. Lah iki arane kan haram kan. Karena apa? Iki kelakuannya sama kayak syaitonir rajim. Menggoda, mengganggu ibadah. Orang laku aja mah. Ya. Enggak boleh. Aduh mubin. Ya. Musuh yang nyata. Wal amalul kathiru. Apa? Bergerak dengan banyak. Wah, kayak lagi salat. Ya. Lagi salat. Oh. Ya. Oh. Sebaran gini, parah. Ya, garuk-garuke. Wah, iku wis garuk-garuke. Lah, luwake. Ya, maksimal itu apa? Salatu khotawatin. 3 gerakan. Itu udah maksimal. Secara berturut-turut. Ya. Ada kuncinya. Kalau gatal. Ya. Contoh Teng Wildan, lagi salat sih. Tas dicokot lamuk, gatal. Pipine, ya. Menggaruknya jangan begini. Tempelin saja gitu. Yang gatalnya mana? Jadi sudah dihitung hanya satu nempel. Arep 1000 tadi ngono, Pak. Ya, enggak apa-apa karena dihitungnya saat begitu caranya kalau punya ilmu. Aja kerawuk. Oh, tapok besar. Kau tahu tambah sih caranya, bukan gatal. Sing ngukur ikun or cukup 1, 3 atau 5 atau bahkan 1000. Bu, gatal itu plemen ngono kan. Ya, begitu. Tempelin 1. Karena ini dihitungnya saat 1. Caranya begitu. Jangan renggang. Paham? Gitu. Jadi gue paham. Ya pas. Paham basi lah ikon. Ya, begitu. Wal hadas. Weh, lagi salat. Ya, lagi salat. Pas sujud Allah ngentut. Bocor alus. Bahkan bukur bisa parah. Iya, keceberet. Iya, Pak. Ya dulu di premen kok wal hadas jadi batal. Weh barang jenengan kan ibarat salat rendeng Ustaz Hambasi sering Kang Aris salat ya. Barang jadi imam Kang Aris. Ya kan barang pas sujud sih kayaknya keprecet semet kon go. Semet dong, Yugo. Barang, weh, lah kan barang salat Assalamualaikum. Jari kok tambah sini kan ya. Karis. Ngentut iya. Weh, lah kita mah semet doang aja. Terus aja semet gak ngentut kan wis. Hadas. Wis semet doang sih menawa Gusti Allah maklum je. Oh, enak kayak CS Gusti Allah. Ya. Menawa Gusti Allah maklum je. Wih, orang bisa maklum-maklum menawa batal wala adat. Hadas berarti batal. Orang bisa lah, orang bisa kan mah, ya kudu mah ini salat maning. Wahudusun najasa dan terkena najis. Lagi salat keregelan tai cecak atau tai cedok, ya, iku batal. Lamun basah.
Lamun teles. Itu kalau tahu kan? Apa? Kalau ketahuan. Tahu tidak tahu. E-nya yang apa? Yang kering apa yang iya. Nggak tahu di mana kan? Kalau ketahuan di muka baru kan. Kalau ketahuan belakang di baju. Ya kalau nggak ketahuan mah beda lagi, nggak apa-apa itu mah namanya nggak tahu. Boleh nggak boleh lah. Mau tahu berarti awalnya kan begitu. Dipura-purain begitu nggak boleh. Ya, ya. Tempelan di sini contohnya. Ini contoh kering dulu ya. Kering. Kalau kering bisa dikepretin langsung nggak apa-apa. Tapi kalau basah, woi tetep batal acak-acakan mah ieu. Tai cetuk. Teles. Woi jadi Ustaz Rois kan or bisa teles mah. Maksudnya masih anget kan? Lah acak-acakan mrene. Nah, diambung suruh mah diambung bisa. Cetok itu toke. Toke cetok. Sing kalau bunyinya cetok. Ya kan? Cetok. Wildan kaya cetok. Ya, kalau basah batal. Wis batal. Ya, tapi kalau kering langsung gini nggak apa-apa. Gitu. Tapi kayaknya biasa lah teh ibaratnya pertama makan jadi itu masih anget ya, mah ya kan. Lah wis batal gue wis. Aja tuh. Kadang-kadang orang jamaah waktu sholat itu kan mari kata ngamuk ya, nyamuk. Iya. Kadang-kadang ningali jamaah. Ya ini hari kulo makanya nanti kita kata ya lamuk kok orang baik. Karena plak kan khawatir wonten darah iki. Heeh. Harus dicuci lagi kan. Bagusnya di kotak apa di plak itu. Lah enake prem Mas tambah sini. Hari kulo memang kaitan maksudnya. Lah boten apa-apa. Jadi ini sing liyane ke. Kadang-kadang waduh premen. Nggih. Iku kan harus dicuci lagi. Weh. Wenten najis ini Kustabasi, wenten najis sing makfu dan najis yang ghair makfu. Kalau darah kayak contoh semut, darah nyamuk, ya kan? Itu termasuknya najis makfu. Itu enggak apa-apa. Dimaafkan. Najisnya dimaafkan. Contoh bekas jerawat. Ini najisnya makfu. Kalau sedikit. Tapi kalau jerawat itu bermetus ember. Buyur mungkin semani. Maksud gue kan namun lamuk itu lamuk takut kan gue. Lagi terserah enaknya pripun. Enak kok namun digeplak atau apa? Rambut apa? Termasuk makfu katanya. Makfu, najis makfu. Nanti darah ya. Nggih, boten apa-apa. Oh. Jadi najis kan wonten si makfu dan ghair makfu. Tidak apa-apa. Mongkon yo boten apa-apa. Oten. Pengen bokan ieu bersih, lambine ora kenang getih lah dikono. Ono. Wis ana ilmune bebas. Remen ya. Heeh. Paham pasti. Nah, luar biasa pertanyaan ya untuk pengetahuan juga buat kita, ya. Sampai mana itu? Wangkishaful aurah dan terbukanya aurat. Aske, lagi salat nunggu sarungnya rada nyingkrang, ya. Ana angin. Sampai ngebuka aurat. Premenku salati batal ora. Diperinci. Contoh nggo sarung, ana angin. Langsung ditutup. Niku boten batal. Lamun langsung seketika ditutup kembali. Iki mah beda Kang Jirin mah. Salat angen dalan dadem. Ting banget. Lumayan lah buku ya. Songop gurunya sih. Aduh iki. Ya. Premen niku batal. Kalau tidak seketika ditutup. Paham? Wataghirun niati dan rubahnya niat. Wong lagi salat dohor. Lagi salat dohor. Ya kan? Lah rubahlah kita maniate. Galik mah salat dohor mah. Wong pelin premen. Ya. Rubah ini niat lah kita maaf salat asar niat ini. Or bisa iku rubah niat berarti mau kan salati batal. Ab salati lha kudu ulang maning lah. Sing awal.
Nggak boleh rubah nih niat. Kalau kita sedang niatnya mau apa salatnya? Contoh zuhur, ya wis zuhur. Aja rubah-rubah niatnya. Khoten. Salat istaki ya subuh. Betul Pak. Lah iya betul enten, tapi nrikin enten wa taghyirun niat. Nah, mbokan rubah niat. Wastidbarul qiblati. Oh, premen sih gini. Ya apa? Malah ngeboreni kiblat. Contoh kiblat ning kana. Gitu masalahnya ning kana. Konon. Makane bukan sedurung salat iku nakon kiblat ning endi, Pak? Iki mah kan kadang sok-sok tahu. Wih, kayane mah feeling kita kan merene iki. Salat kita Allah. Bahkan nan sing weruh. Kiblat itu ning kono. Ning endi Pak? Ning kono, kusir warna nakon sih. Go, jangan sok tahu. Langsung Ya. berubah sholat lagi. Iyalah. Jadi pernah terjadi Pak. Ini pun dike. Hari Minggu, hari Rabu, hari Kamis sering Pak. Oh iya, premen ke. Ya. Ya. Jadi ketika anu kan Yo, teger ke. Praktek teger ke. musola kan ada di sini musolanya. Itu nyari musolanya ya. Iya. Kan posisi senjata posisi di sini. Foto kan. Depannya ini kan. Nah, ini musola di sini kan, pintu di sini. Saya yakin posisi kiblat ke sana. Tak putar kan gitu kok. Tak putar lagi gitu kan. Iya. Dikira ini acak-acak gitu ya. Sholat aja sholat zuhur kan. Heeh. Begitu sholat asar, kan ada makmum saya. Kang, mau kan nggak ada bener apa berubah-ubah, ada berujir gitu. Jadi nggak diulang lagi, saya udah sholat aja, nggak tahu. Itu harus diulang lagi. Oh, di kota betul maksudnya. Tetap sama halnya tadi. Sampai salah berarti. Iyalah. Salah. Syarat sahnya sholat apa? Salah satunya menghadap kiblat. Posisinya kita itu sholat kan ikuti persiapan. Iya, saya juga tahu. Dasar, saya kan pindah sholat ke musola. Heeh. Musola itu kecil bener kan? Iya. Satu kok kiblatnya ke pintu. Salah tadi kan kita ke sana kan saya kayak gitu. Heeh. Ya udah, 15. Jangan Mbak. Wong suudzon jadi. Emang senjata udah benar. Heeh. Emang senjata di ini kan pintu ya. Hah? Tapi masih ada pintu. Iya kan? Emang senjata anu lah ya. Ya. Wisata. Tahu tidak kok mau gak tahu mah, tidak tahu wajib diulang. Foto dia. Kau udah bakal asku utang kok. Utangnya berarti kan bayaran yang waktu dor. Lah ya terserah waktu apa baik, bebas, penting aja waktu tahrim. Ya. Siap. Asku. Asal bayar. Sama halnya seperti kita sholat. Pas kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Wih, kalian anak tahu cetuk. Kitanya sudah selesai sholat. Tetap ulang lagi. Aja ngomong apa-apa, wis. Oke. Oh non, nunggu sholat ibadah. Sholat lagi. Aslo. Lah pas itu Sholat. Sholat apa itunya? salat zuhur. Usul nanti dikodok. Usolli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbilal qiblati qodoan. Jangan adaan. Qodoan lillahi ta'ala. Saja ngomong apa-apa wis. Qodo sih sholat Gusti Allah. Kudu sih bener-bener. Emang posisi bener senjatanya. Bahkan nih masalah kodoan ya kita kan dulu kan wis ngaku bilah mantan orang salat pengen kon ngaku iya kan guru saya Pak sekelas kiai masih ngodoin sholat dulu masih zaman jahiliyah ya kan kita kan ngadu ayam orang ngaji iya kan dulu ya sudah balik kiai saya ngodoin sampai 1 tahun. Jadi ketika sholat subuh pulang, biasa wiridan sudah pulang, ngodoinnya di rumah, sholat subuh lagi, ngodoin dulu waktu muda, ngaku enggak sholat dikodoin lagi. Itu dasarnya dari pemahaman ulama atau bukan? Dari kitabnya Dari kitab. harus dikodok. Kitab apa? Soalnya ini kadang-kadang waktu Heeh. teman-teman. Terus pakai malah makan saya kan dasarnya ya ada ya. Heeh. Nah, ini mau pernah dengar dari guru ngaji atau ustaz yang lain gitu kan ada di kota itu. Cuma dasarnya saya nggak kuat saya kan. Wih lah. Segalanya kita berwero. Tapi yang jelas dari ustaz kan, misalnya ustaz yang lain lah gitu misalnya. Nggih. Enten keterangan ya. Kan ya. Nggih. Jadi kudu tetap
dikodoni. Ya. Makanya wong kiai-kiai bengen man yang ibadah kan luar biasa. Kita kadang-kadang menyepelekan. Selesai menau Gus oleh maklum mana kayak mau kan. Wih, hukum nggak boleh disepele-sepelekan. Itu saya punya guru, saya punya teman juga. Setiap sholat 2 kali Pak. Jadi kita mang, telepon ngodoni sengen-sengen Mang Rois. Luar biasa. Kiai saya juga, ya. Tak sebut gitu, betul apa ya? Abaji Medi. Iku ngodoni 1 tahun. Sekelas kiai gede luar biasa. Lah kita banyak. Lah perkiraan. Wih kayak ini kita kan pas lagi kering atau lagi masih bujangan kayak ini mak nesulan gitu kan. Salat kurang bolong-bolong lah. Lah takodoni, dikodoni. Enggak sampai 1 bulan. Contoh seminggu doang. Itu nanti yang lainnya kalau kita meninggal sudah diampuni karena sudah niatnya mau ngodokin. Begitu. Paham? Gitu. Jadi intinya gini Ustaz, terkadang sama temen ya. Jadi yang jelas ada yang kalau pemahaman ulama itu yakin pakai pocong nggak apa-apa. Oh ya. Kira-kira ada yang debat lagi masih mending biarin aja ya. Yang percaya aja itu yang ngerjain kan gitu. Lah iya. Jadi ya menganjurkan harus kayak itu saja gitu. Ya. Silakan aja kalau nggak percaya mah, tapi yang jelas ada dasarnya kan. Iya begitu. Para ulama pernah menjalankan gitu. Iya, itu namanya Gini, yang bisa dikodok itu puasa kan? Puasa bisa dikodok kan gitu. sholat nggak bisa begitu. Nggak bisa. Ya, betul. Lah kalau sholat subuh kawanan Nah, kalau, dikodong nggak? nah, kalau itu iya, maksudnya Iya. itu, iya. Dulu kita nggak sholat dikodong nggak? Dikodok Pak, wajib kalau sudah balik. Nah kalau kita masih kecil mah enggak, sudah balik begitu. Ya, Haji, lanjut ya. Oh, Masalah bab aurat. aurat ya. Terkadang laki-laki, kalau perempuan ya jelas ya auratnya Jujur, Jimin. biasanya membawa kita ke ini ya. Kalau laki-laki kadang-kadang kita masalah aurat. Aurat laki-laki dari bujal Ya. sampai ini. Terkadang kita lihat ya, Lutut. waktu zaman dulu ya, itu sekarang udah mungkin saya udah beda, udah tua gitu ya. Celana pendek pakai motor, berarti yang jelas tuh auratnya terbuka kan? Iya. Berarti malaikat pencatat ini nyatet itu ya? Orangnya itunya tahu nggak? Maksudnya? Itunya aurat itu. Ya pasti tahu lah. Kan ada yang nggak tahu ilmunya. Berarti nggak tahu kenapa nggak ngasih. Lah berarti salah kon klaim gelem ngaji. Neraka mana? Nah ini berarti harus tertutup ini dengkul. Iyalah. Iya. Kadang-kadang kita menyepelekan kan? Masalah ini kan? Iya. Ya ini belum barangnya mah dipuni oleh sing muda. Enggak. Deal. Ya, asko. Jadi jangan menyepelekan masa aurat kita. Aurat kawasko ya. Ya. Tapi saya baca, ini ada kelonggaran tenang be. Ya, bukan sing demen-demen main bola, ya kan? Ada di kitab Mizan Kubro itu perbandingan mazhab ada ulama-ulama. Ada yang mengatakan, ya. Jadi yang inti-intinya saja, yang wajib ditutup, ya, yang ininya. Jadi kalau kelihatan ini nggak apa-apa. Itu menurut salah satu ulama dalam kitab Mizan Kubro. Itu tapi luar daripada Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Itu di luar dari itu. Kalau mau pegang itu nggak apa-apa terserah. Ada dalilnya dalam kitab Mizan Kubro. Tapi sebaiknya kitab penganut Imam Syafi'i apa? Harus ditutup. Ya, biar lebih kasep lah. Kira-kira ada nggak orang-orang yang soleh, ya, di luar, aman Ustadz Kiai, nggone semene, kedeleng gini, nggak ada, ya kan? Anak-anak santri kalau main bola, kalau pakai sarung lah, iya pakai sarung, nggak ada yang pendek-pendek, Kiai ini gemarah karena aurat. Yang pakai sarung istilahnya bola juga spesialis, tapi ada setingkat nasional. Saya dulu tahu di situ ada apa tuh temannya yang ganda itu yang pakai Nah kalau pakai itu nggak apa-apa. pakai itu Apa? Tank top Kan tam? Ahsan itu pakai terus pakai sampai ini pakai apa ya apa sarungnya sing tipis kan Iya, ya nggak apa-apa, biar nggak kelihatan kulitnya kan. nasional tapi lihat wajah juga kayaknya alim gitu tapi udah kelas dunia. Nah iya, nggak apa-apa ditutup lebih bagus. Sekarang mah ada kan? Ahsan. Iya, iya luar biasa.
Ya, lanjut. Wal aklu dan makan. Contoh ketika sholat bekas sisa entah semangan rabek, iya kan? Ya, ini nyelip kon kok. Oh, nafsu. Delek. Oh lumayan. Lumayan. Batan. Minum lah eksperimen sih. Masa salah kang minum deh. Berbisa lah. Wal kohbatu lan ngek ya. Ya apa gimana? Dari sholat ada apa daging nyelip. Iya. Terus ditelan. Gak boleh lah. Lipatan tuh kan. Iya. Terus harus diapain Mas? Kalau pas section mah ambilin Hah? duluan deh. Ambilin gitu. Keluarin setelah sholat apa keluarin langsung. Leti. Maksudnya Mas lah. Gitu lah. Aja tuh kan engko ya, cinta matang. Enggak lah. Wih, anak uang anu usah tambah sih or lah. Aku lagi salat terus tambah sih jenane. Wis masa baik. Gak boleh. Ya gitu. Wis. jadi cukup dilap tangan. Iya. Aja nggo selelit. Lu jigong. Waridatu murtad. Enggak boleh ya. Maka 11 ini bisa membatalkan salat kita. Mudah-mudahan Pak berkah pengajian, mudah-mudahan yang dulu-dulu kita ya sholat ya siang belum sempurna, masih banyak yang nggak tahu ilmunya, mudah-mudahan dari mulai balik kita sampai sekarang ibadah sholat kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah-ibadah yang lain juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Kagol ya. Kagol, satu kitab lagi, kitab Taisirul Khalaq. Sedikit lagi, tenang. Ini kitab tentang akhlak. Jadi tauhidnya ada, fikihnya ada, dan akhlaknya ada. Ini karangannya Syekh Hafidh Hasan Al-Mas'udi, lahir di mana itu? Di Iran kalau nggak salah. Lahir di Iran dan meninggalnya juga di situlah, di Iran. Ulama Al-Azhar. Ya. Ini tentang akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau yang pengen beli namanya kitab Taisirul Khalaq. Ya, Teng ya, bukan pengen tugas. At-taqwa, ya. Utawi kiku takwa. Ya, utawi takwa imtisalu awamirillahi azza wa jalla iku manut pirang-pirang perintahe Allah azza wa jalla wajatina bunawahihi lan ngadahi pirang-pirang cegahe Gusti Allah taala sirran wa alaniyah ing dalem waktu samar wa alaniyah lan waktu jelas. Wis ngono demen. Tentang apa? Bab pertama tentang takwa. Apa takwa? Ya, takwa itu adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyah. Takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah sirran wa alaniyah. Ya, mau waktu sendiri atau di kalangan sendiri banyak orang tetap takwa. Ya, bukan wis ana wong jamaah mah ngaji lah. Deki-deki tukang ngaji. Atau salat, dadi alam, anak ayang, salat. Ya, mau sendiri banyak orang tetap kita takwa. As ya, takwa. Itu kunci ya, apa? Supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya kita harus takwa. Insya Allah diterima ibadah kita. Iya kan? Takwa. Kemudian takwa itu menurut Imam Qushairi, ahli sufi Imam Syafi'i. Takwa itu hurufnya ada berapa? 4, 5, 4. Takwa. Ta, qaf, waw, ya. Ya nonggeng. Ada 4. Menurut Imam Qushairi itu ada filosofisnya, ada artinya. Ta adalah tawadu.
Apa tawadu? Rendah hati. Ya, rendah hati. Walaupun pinter kayak apa, jangan merasa pinter. Nggak, belum ada apa-apanya kita. Ya, banyak hartanya, miskin. Ganteng, ayu, aja sombong, tawadu. Bahkan ajaran sufi, ketika kita berhadapan dengan siapapun, kita harus merasa yang di depan lebih mulia daripada kita. Itu ajaran sufi. Tasawuf mancing. Tak harus tawadu. Siapa yang tawadu diangkat sama Allah. Siapa yang sombong diambleskan sama Allah. Itu hadis Nabi Sahih. Aqaf apa? Qanaah. Menerima apa adanya. Ya. Menerima apa adanya. Harus syukur. Anane wedang putih disyukuri. Anane bubur syukuri. Anane kacang syukuri. Ora usah ribet-ribet. Kacang maning. Bubur maning. Kuarane ora syukur. Sing qanaah. Menerima apa adanya, bukan adanya apa sih? Enggak boleh. Ya, harus qanaah. Wao apa wao? Warok, menjaga daripada yang haram dan subhat. Ada ulama itu enggak mau makan chicken. Enggak mau makan ayam-ayam yang dari pasar. Pengennya langsung beli ayamnya disembelih sendiri. Ada ulama begitu. Karena apa? Ihtiyat, hati-hati. Ya. Enggak tahu di pasar mah asal baru nyebut Allah apa. Ya kan? Ada ihtiyat. Tasawuf. Tasawuf mungkin jero mungkin. Wirai. Yang terakhir, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah esensi daripada takwa menurut Imam Qushairi, ahli sufi, Imam Syafi'i. Mudah-mudahan pengajian pada malam hari ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibadah Allahnya aturan dibaca. Di bawah enggak ibadah Allahnya? Tidak sempat pun, wallahu a'lamu bissawab. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ya Allah dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa sihhatan fil badani wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.